Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur pada hari ini, Sabtu, 15 April 2023, dalam Oktav Paskah. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dan Tuhan Yesus sudah memulainya, memberikan contoh melalui 3 kali penampakannya kepada para murid. "Akulah ini," kata Yesus yang berulang kali meyakinkan para murid akan kebangkitan dan meneguhkan para murid akan kitab-kitab Taurat Musa dan nabi-nabi yang tergenapi melalui kebangkitannya. Iman akan Tuhan yang bangkit haruslah diwartakan bukan hanya dengan perkataan, melainkan juga dengan perbuatan. Karena iman senantiasa perlu diwujud nyatakan dalam tindakan konkret. Melalui tindakan itulah iman yang kita percayai akan semakin bertumbuh dan berkembang. Inilah yang dialami oleh para murid Kristus. Setelah beberapa kali Yesus menampakkan diri, akhirnya mereka baru percaya akan kebangkitan Tuhan, dan keyakinan itu mereka ekspresikan dengan pewartaan yang nyata, hingga membuat para tua-tua Yahudi bingung dan resah. Pewartaan yang dilakukan murid-murid Yesus tidak tanggung-tanggung, dari Yerusalem hingga ke bagian belahan dunia lain. Sebut saja Rusia, Roma di Italia, Spanyol, Yunani, serta India. Melalui berbagai kesulitan yang para murid alami, iman mereka akan Tuhan yang bangkit dan menyertai menjadi lebih kuat dan hidup. Tantangan dan hambatan yang mereka hadapi justru menjadi sumber kekuatan dan senyum mereka, sebagai wujud cinta dan iman mereka, bahkan hingga mati menjadi martir. Bayangkanlah kita yang mencoba mengimani kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mewujud nyatakan iman yang kita yakini dalam kehidupan kita sekarang ini? Marilah berdoa. Ya Bapa,
Kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Ajarkanlah kami untuk berani mewujud nyatakan iman akan Kristus yang bangkit dalam sikap hidup kami sehari-hari. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita senantiasa melakukan tindakan konkret sebagai upaya dalam mewujud nyatakan iman kita akan kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati.